Terima kasih Bapa, berkatilah semuanya anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami terima pada hari ini bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi orang-orang yang terbeban bagi banyak jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, tidak ada apapun yang bisa mengalihkan hati kami, pikiran kami, mata kami, jiwa kami daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan. Baik. Saudaraku yang kekasih, renungan kita pada hari ini yaitu perbuatan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Perbuatan apakah ini? Tentu perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik ini jangan disalah mengerti di dalam ayat ini. Perbuatan baik memang tidak menyelamatkan, tetapi ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, barulah perbuatan baik kita itu diperhitungkan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, karena kita akan banyak cerita tentang perbuatan baik. Itu sebabnya dari awal saya sampaikan, biarlah kita semuanya lebih dahulu menjadi orang benar, menjadi orang yang sudah lahir baru, menjadi pengikut Kristus, supaya perbuatan baik kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, banyak orang Kristen sudah merasa diri orang yang rohani, memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, oleh karena sudah lama mengikut Tuhan. Mungkin karena dia memiliki talenta yang besar, talenta yang lebih baik daripada yang lain, daripada anak Tuhan yang lain, daripada pelayan Tuhan yang lain. Namun, bukan seberapa banyak pengetahuan kita tentang Tuhan, talenta kita tentang Tuhan, talenta kita melayani, melainkan bagaimana pengenalan kita akan Tuhan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita menjadi berkat atau menjadi sandungan bagi orang lain? Saudaraku, apakah kita menghadirkan kepedulian kepada orang lain atau kita nggak peduli? Atau kita masa bodoh? Atau kita apatis? Tidak mau tahu? Saudaraku yang kekasih, tidak mau berbuat baik. Saudaraku yang kasih, perbuatan baik kita sangatlah memberkati orang yang kita layani. Amin. Haleluya. Mari kita menjadi orang yang peduli. Bilang sama temannya, mari kita menjadi orang yang peduli. Haleluya. Mari kita baca Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di sini Tuhan Yesus bukan menekankan berapa lama kita telah menjadi seorang Kristen, melainkan apa yang telah kita lakukan bagi sesama di dalam kehidupan kita ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan bagi di dalam kehidupan kita ini. Amin. Saya baca ayat 31, saudara baca ayat 32 selanjutnya sampai ayat yang ke-46. Ini agak panjang. Sudah sarapan tadi kan? Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Sama-sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang kekasih, ada orang benar, ada orang yang tidak benar, ada orang berdosa, ada orang yang diampuni dosanya. Ada pemisahan antara orang benar dengan orang berdosa. Enggak sama-sama ke sorga. Haleluya. Yesus membedakan miliknya dengan bukan miliknya. Kepunyaannya dengan bukan kepunyaannya. Orang benar, saudaraku, dengan orang fasik, orang berdosa, Tuhan pisahkan. Haleluya. Apa dasar pemisahan tersebut? Tuhan Yesus berkata bahwa yang disebut orang benar adalah orang yang telah memberi Tuhan ketika dia lapar, ya, memberi makan ketika dia lapar, memberi minum ketika dia haus, memberi tumpangan ketika dia seorang asing, memberi pakaian ketika ia telanjang, melawat dia ketika dia sakit, menjenguk dia dalam penjara. Saudaraku yang kasih, ketika itu, perbuatan itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan gak pernah dipenjara, Tuhan tidak pernah sakit, Tuhan tidak pernah telanjang. Amin. Haleluya. Dia tidak pernah lapar secara rohani. Dan apa yang dia butuhkan, dia punyai, segala sesuatu dia punya. Amin. Saudaraku yang kekasih, ya. Yesus tidak pernah dipenjara. Jadi maksudnya ayat ini apa? Saudaraku, dia katakan, ya, bahwasanya jika engkau melakukan ayat 45 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Siapakah orang yang paling hina? Orang yang paling hina adalah orang yang belum diselamatkan, yang belum menerima Yesus di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Itulah orang yang paling hina. Amin.
Saya percaya semuanya kita ini adalah orang-orang benar. Sudah ada Yesus di dalam hatinya, memiliki kelahiran baru, sudah diampuni dosanya. Dikatakan Tuhan, ya, segala sesuatu yang kita perbuat untuk dia kepada orang yang belum dibenarkan, itulah perbuatannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita memberi makan orang kelaparan, kelaparan apa maksudnya? Memberi tumpangan apa maksudnya? Melawat orang sakit, melawat yang seperti apa yang Tuhan maksudkan? Amin. Memang dalam ayat ini menunjukkan perbuatan baik kita secara daging, secara dunia. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Ada perbuatan yang lebih mulia yang harus kita kerjakan kepada orang-orang yang belum dibenarkan. Amin. Yang belum menjadi domba. Perbuatan kita itulah, saudaraku yang kekasih, selain daripada berbuat baik, kita harus menjadikan dia orang yang dibenarkan. Amin. Apakah makna rohaninya, saudaraku, dari ayat yang kita baca ini? Yang pertama, berbelas kasihanlah kepada mereka yang lapar. Amin. Lapar badani, juga lapar rohani. Bilang sama temannya, berbelas kasihan kepada orang lapar. Amin. Sekarang ini, saudaraku, begitu banyak kita mendengar sumbangan-sumbangan, sembako-sembako. Saudaraku, diberikan kegiatan-kegiatan sosial, baik di gereja, di yayasan, instansi pemerintah, dan perkumpulan-perkumpulan. Saudaraku yang kekasih, dengan memberikan sumbangan-sumbangan, apakah sudah berhenti mereka orang yang susah? Sudah berhenti orang yang miskin? Sudah berhenti mereka yang kelaparan? Malah semakin bertambah banyak. Saudaraku yang kekasih, salahkah kita memberikan itu semuanya? Memang kita harus berbuat demikian. Tapi satu lagi yang harus kita perhatikan. Jangan cuma berbuat baik, memberi dia makan beras, kasih makan beras, kasih pekerjaan, saudaraku yang kekasih, dan mengunjunginya. Tapi perhatikanlah keselamatannya. Amin. Kegiatan seperti ini baik, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kita lebih daripada sekedar menjadi orang yang bersosial, kegiatan sosial. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya kelaparan tidak pernah dialami oleh manusia semenjak dunia dijadikan. Adam dan Hawa tidak pernah dia kelaparan. Yang membuat kelaparan manusia adalah dosa. Itu sebabnya perkara dosa ini yang harus pertama sekali diselesaikan dari kehidupan seseorang agar dia menerima pembenaran daripada Tuhan. Haleluya. Agar dia dijadikan domba, bukan kambing. Jadikan orang benar, bukan orang berdosa. Saudaraku yang kekasih, kita harus mendidik mereka, bukan hanya diberi makan, bukan hanya dikunjungi, bukan hanya dikasih pekerjaan, tapi membimbing mereka, mendidik mereka. Saudaraku yang kekasih, dengan mengatakan hidup ini, hidup manusia bukan karena hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu harus juga kita sampaikan. Amin. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus adalah roti hidup. Kalau makan nasi 1 hari 3 kali, saudaraku, kita akan lapar lagi. Makan lagi, lapar lagi.
makan lagi, lapar lagi. Saudaraku yang kasih, dikatakan Yesus adalah roti hidup, dan barang siapa datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi, karena jiwanya dipuaskan. Amin. Yesus juga air hidup. Saudaraku yang kekasih, seperti dia katakan ketika dia berjumpa dengan wanita yang diperigi itu, saudaraku, kalau engkau minum air dari sumur ini, Yesus katakan, engkau akan haus lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadamu akan membuat engkau tidak pernah haus lagi. Amin. Jadi makanan dan minuman yang terpenting adalah Yesus ada di dalam hati. Firman ada di dalam hatinya. Kalau kita kasih beras 10 kilo, 3 hari sudah selesai. Betul? Betul? Saudara yang kekasih, kita harus memberikan solusi, bukan hanya solusi yang sementara, tetapi juga kita harus bisa memberikan solusi kepada seseorang untuk kehidupannya yang kekal. Haleluya. Saudara yang kekasih, di dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini bukan cerita tentang lapar perut. Amin. Bukan. Saudaraku, jangan salah mengartikannya. Ini bicara tentang orang yang belum selamat. Berbahagialah orang yang belum selamat karena engkau akan dipuaskan. Kenapa dipuaskan? Karena ada firman yang memuaskannya. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, bukan pula berarti salah memberi orang makan. Amin. Bukan pula salah memberi sumbangan. Sumbanglah kepada orang banyak-banyak. Tapi jangan lupa, bukan hanya sumbangan itu yang kita kasih. Tapi ceritakanlah Yesus. Haleluya. Berikanlah dia Yesus. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, yang menjadi jawaban di dalam kehidupannya yang sesungguhnya. Itulah dia yang harus kita perhatikan, saudaraku yang kasih. Ada banyak jiwa-jiwa yang lapar sekarang ini. Amin. Bukan hanya lapar badaninya saja. Berdesak-desakan demi 10 kilo beras. Saudaraku, ada yang lebih urgent daripada itu. Keselamatan harus diterima oleh jiwa-jiwa. Siapakah yang memberikannya kepada mereka? Saya dan saudara yang menjadi bertanggung jawab atas makanan rohani yang harus kita berikan. Amin. Bilang sama temannya, saya dan saudara yang memberikan makanan rohani. Minggu lalu firman Tuhan tentang apa? Hah? Sudah adakah saudara bimbing? Bagaimana dengan leader-leader? Sudahkah dibimbing semua anggota LG-nya untuk menginjil? Kalau gagal nggak apa-apa, gagal kita ulangi lagi. Menjadi persoalan kalau belum. Amin. Haleluya. Sudahkah dibimbing untuk menginjil? Sudahkah dibimbing untuk mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang absen?
Kalau belum masih ada kesempatan. Selalunya ada kesempatan ya. Saudaraku, marilah kita praktekkan. Yang kedua, saudaraku, makna rohani yang kita dapatkan, orang yang mau memberi minum karena ada orang yang haus. Ketika bangsa Israel kehausan dan mengomel-ngomel bersungut-sungut karena air yang pahit rasanya, Allah menyuruh Musa melemparkan sebatang kayu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Dalam Keluaran 15:23 sampai dengan 25. Di lain kesempatan Yesus menawarkan air kehidupan yang tidak membuat dahaga lagi. Saudaraku yang kasih, seperti yang dialami oleh perempuan yang di perigi Samaria itu. Haleluya. Yesus sendiri menginjil, melayani perempuan itu. Perempuan yang penuh dosa. Saudaraku, ada banyak jiwa-jiwa sekarang ini seperti perempuan Samaria yang di perigi ini. Amin. Haleluya. Siapakah yang bisa memberi jawabannya? Saudara dan saya. Pedulilah. Selain daripada bekerja di dunia ini, mencari makan, minum untuk kebutuhan kita. Saudaraku yang kekasih, satu lagi, jangan pernah diabaikan pelayanan kita kepada orang-orang yang belum selamat, kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Baik pertolongan fisik dalam kehidupan sehari-harinya maupun pertolongan untuk kehidupan rohaninya. Maukah saudara? Mau? Ini maunya terpaksa atau mau sukacita ini? Aduh Pak Pendeta, udahlah tugas Bapak aja lah itu, begitu? Bapaknya pendeta, kami ini jemaat. Saudaraku, tugas kita semua ini, pemberitaan Injil ini. Amin. Ada banyak orang-orang yang lapar, ada banyak orang-orang yang haus. Saudaraku, kadang-kadang gak kita sadari di dekat kitanya mereka itu. Hanya tinggal peduli saja. Menerge. Amin. Kalau jumpa dia berpapasan, salam, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sukacitanya? Iya. Beras kami nggak ada, mahal kali beras sekarang. Saudaraku, bawa beras 1 kilo, atau 5 kilo, atau 10 kilo, lalu katakan kepadanya, beras ini 3 hari akan habis. Tetapi jika engkau bertemu dengan Yesus, engkau tidak lapar lagi, engkau tidak haus lagi. Amin. Amin. Kenapa demikian? Karena ketika bertemu dengan Yesus, ada semangat, ada gairah. Semangat bagi dia untuk bekerja, sehingga dengan bekerja, dia tidak kekurangan beras lagi. Tapi kalau tidak ada Yesus di dalam hatinya, kita enggak cerita Yesus kepadanya, susah, tetap susah. Saudaraku, stres, tetap stres hidupnya. Amin. Jangan biarkan dia stres. Mari kita tolong. Bilang sama temannya, mari kita tolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana kalau saudara yang membutuhkan pertolongan? Bagaimana kalau saudara yang membutuhkan beras? Macam mana? Mana Pak Pendeta? Ini beras pun tinggal 1 kilo lagi nih di rumah ini. Semana mau ngasih sama orang? Datangi dia, saudaraku.
Seperti Petruslah aku hari ini. Emas dan perak tidak ada padaku. Mari kudoakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bisa nggak begitu? Indahkah begitu? Iya, daripada aku pun tinggal sekilo lagi beras di rumah ini. Pendeta bilang, memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan tohoi. Saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang kita terbentur di situ. Sehingga kita apatis. Sehingga kita, saudaraku, tidak ada semangat. Katakan sama dia, kenapa rupanya? Aku pun masih perlu ini, beras ini sekilo. Ayolah sama-sama kita berdoa. Amin. Bisa begitu? Bisa. Ada mujizat Tuhan, kita percaya. Ayo kita berdoa, jangan kau stres, jangan kau bingung, jangan kau takut. Ada nggak yang sudah mempraktekkan itu? Belum. Kalau belum berarti semuanya cukup beras. Nanti kalau sudah nggak cukup beras, praktekkan. Haleluya. Apalagi kalau cukup kan, gampang kita menjadi berkat. Sekilo saja pun itu, oh sudah rasanya disembah-sembahnya kita. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, gampang kita bersaksi. Yang penting kita mau peduli, menerge orang. Amin. Saudaraku yang kasih, karena itu diperhitungkan Tuhan. Jangan nanti kita nggak berpakaian. Pakaian kita apa? Perbuatan baik. Wah, ini belum sebenarnya ya. Amin. Oke, yang ketiga. Orang yang mau memberi tumpangan itu artinya bagaimana? Orang yang mau memberi tumpangan kepada orang asing. Bukankah kita juga orang asing di dunia ini? Dan keluarga negaraan kita adalah di sorga, Filipi 3 ayat 20. Tuhan ingin kita mengingatkan orang-orang agar jangan fokus kepada rumah di dunia. Tapi mengingatkan setiap orang untuk fokus kepada rumah di sorga. Finansial boleh, tapi jangan pernah lupa satu lagi, rumah di sorga. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Ngengat dan karat tidak bisa mengambilnya. Pencuri perampok tidak bisa mencurinya, mengambilnya. Amin. Saudaraku yang kekasih, itu juga harus kita kerjakan. Jangan nanti kita capek mengumpulkan harta di dunia ini, lalu tidak ada harta kita di sorga. Ya itu kan nanti Pak Pendeta, nggak tahu kita sorga itu di mana itu. Saudaraku yang kekasih, jadilah orang beriman. Kalau kita berkata demikian, kita tidak menjadi orang yang beriman. Akan sulit bagi kita menerima keselamatan. Amin. Haleluya. Percayalah walau tidak melihatnya. Namun Tuhan Yesus yang sudah datang dari sorga, itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa sorga itu ada. Amin. Hanya Yesuslah satu-satunya dari sorga ke dunia ini. Saudaraku yang kasih, dan dia berkata, sorga, ayo ke sorga, sorga, ayo ke sorga, sorga. Kalau keyakinan yang lain tidak. Sorga katanya, tapi dia tidak pernah ke sorga. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya dengan iman sorga itu ada. Sehingga semua perbuatan baik kita itu diperhitungkan Tuhan. Menjadi mahkota bagi kita. Jadi pakaian putih bagi kita.
menjadi pahala bagi kita, mempersiapkan rumah kita nanti di sorga. Haleluya. Dikatakan tadi, perantaunya kita di dunia ini. Warga negara yang sebenarnya adalah kewarganegaraan sorga. Bilang sama temannya, rupanya orang sorganya kamu. Amin. Orang sorganya kita. Suatu saat nanti kita akan pulang. Biarlah ketika kita pulang merantau, kita membawa banyak berkat. Sukacita enggak kalau orang merantau pulang kampung itu bawa banyak uang, banyak tabungan? Sukacita ya? Saudaraku yang kekasih, demikianlah yang kita kerjakan di dunia ini. Di dalam perantauan kita di dunia ini. Bawalah sebanyak-banyaknya harta kita nanti ke sorga. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, makna rohaninya bagi kita dari ayat yang sudah kita baca. Orang yang mau memberi pakaian bagi yang telanjang. Saudaraku, orang yang belum dibenarkan atau orang Kristen yang tidak berbuat baik, saudaraku, adalah orang yang tidak berpakaian. Cukupkah kita hanya mengumpulkan pakaian layak pakai yang diberi kepada orang yang kekurangan? Tentu bukan pemberian ini yang Tuhan maksud. Ketika Adam dan Hawa bahwa mereka telanjang, segera mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangannya. Tetapi Allah tidak berkenan, kemudian membuat pakaian dari kulit binatang sebagai gantinya. Saudaraku yang kasih, tidak ada pakaian yang menjadi pakaian yang terbaik ketika manusia itu sudah berdosa. Tidak ada pakaian yang begitu mulia. Amin. Walaupun cantik ini, misalnya pakaian kita ini 1 juta, 5 juta. Saudaraku, kalau kita tidak berbuat baik, maka sebenarnya kita tidak berpakaian. Sama seperti orang yang belum selamat. Jadi hampir-hampirnya orang seperti itu diselamatkan. Kalau tidak bertobat dan melakukan firman, maka dia akan menjadi sama dengan orang yang belum diselamatkan. Di mana posisi kita sekarang? Apakah hampir-hampir selamat? Apakah kita sudah mengerjakannya? Haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita perhatikan ini. Mari kita perhatikan ini. Ingat, Tuhan Yesus segera datang. Jangan sampai dia menemukan kita dalam kondisi cacat dan tidak berpakaian. Seperti yang dikatakan Wahyu 3:17, Wahyu 16 ayat 15. Oleh sebab itu, lakukanlah perbuatan-perbuatan benar yang bisa menutupi ketelanjangan. Amin. Haleluya. Tanpa Tuhan Yesus, semua orang tidak berpakaian. Semua orang yang sudah dibenarkan tanpa melakukan perbuatan baik juga adalah orang yang tidak berpakaian. Janganlah sampai kita tidak berpakaian. Haleluya. Amin. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar dari anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Haleluya. Setidaknya perbuatan yang benar itu, beritakanlah Injil. Kita tidak bisa mungkin memberi dia pekerjaan, tidak bisa memberi dia makanan,
tidak bisa memberi dia tumpangan, tapi Injil bisa kita beritakan. Kalau dia terima Injil, lahir baru, terima Yesus, hidupnya memiliki gairah, hidupnya mendapat motivasi daripada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menggerakkan dia untuk bisa bangkit dari keadaannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan jadi orang yang apatis. Kita punya tugas. Beritakanlah kabar baik. Amin. Supaya kita bersama-sama punya pakaian. Pakaian, saudaraku, perbuatan baik namanya. Bisa, saudaraku? Bilang sama temannya, mari kita banyak berbuat baik. Terutama memberitakan Injil. Itulah perbuatan baik kita yang paling berharga. Saya kira kita buat lagi KKR. Ya, KKR kecil-kecilan lah. Yang modalnya pun sedikit. Kalaupun saudaraku selamat 10-15 orang. Saudaraku ada jiwa baru 10-15 orang. Sudah puji Tuhan, haleluya. Kita sudah mempraktekkan firman Tuhan. Haleluya. Nanti kita diskusikan di rumah siapa nanti akan kita buat. Mana ini semangatnya ini? Haleluya! Saudara yang kasih, jangan katakan pekaranganku nggak luas, Pak. Nggak ada tanah lapang di depan dekat rumah kami, Pak. Saudara yang kasih, kalau tidak ada pekarangan luas di dalam rumah pun jadi. Yang penting kita mulai penginjilan kita ini lagi, amin. Yang sudah berapa bulan itu tertunda. Semangat saudara, mau? Setidaknya hari Senin ini ada baptisan ke Brastagi. Mari kita sukseskan baptisan air kita ini. Mana ini? Sudah ada jiwanya, leader-leader? Saudaraku, pakai mobil saudara itu untuk melayani. Gak ada amennya. Yang gak punya mobil yang bilang amin. Pakai berkat saudara itu untuk melayani. Itu perbuatan baik. Itulah tabungan kita, harta kita yang sampai ke sorga yang diperhitungkan Tuhan bagi kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih. Pak, mobilku ada, tapi minyaknya gimana, Pak? Yang penting mobilnya dulu ada kan gitu. Minyak kita isi. Isi pakai apa, Pak? Ya pakai Pertalite lah. Uangnya, Pak? Ya nanti ada itu. Mungkin dari Bang Rado. Haleluya. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini, saudaraku, dari saya mobil, Pak. Pak, saya nggak bisa ikut. Inilah sumbanganku ya, Pak. Untuk jiwa-jiwa yang dibaptis. Untuk makan mereka nanti di jalan. Aku punya mobil, Pak, tapi aku nggak ikut. Supir nggak ada, Pak. Kalau ada supir, bawalah mobilku satu ini, Pak. Pak, saya ada mobil dan saya ada waktu. Itu makin mantap. Haleluya. Hari Senin. Tanggal besok. Libur pula lagi. Sudahlah.
Sekalian libur lah. Kalau bisa kita cepat berangkat, bisa singgah dulu di Gundaling kan gitu. Tapi jangan sampai lupa baptisannya. Sibuk di Gundaling foto-foto. Nanti leader-leader bicarakan siapa yang mau ikut, mobil siapa yang bisa dibawa. Amin. Ini saat-saatnya perbuatan baik kita kerjakan, kita praktekkan. Minggu-minggu yang lalu, banyak saudara sudah mengunjungi yang sakit. Sudah banyak mengunjungi yang absen. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, saudaraku. Hanya jiwa baru masih kurang. Dan besok, mari kita kerjakan perbuatan baik kita lagi. Haleluya. Karena untuk itulah kita diberkati Tuhan. Karena untuk itulah kita selamat. Bukan untuk diri kita lagi. Melainkan untuk orang lain. Supaya orang lain bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya orang yang kita layani, supaya orang yang kita bawa kepada Tuhan itu bisa juga menikmati, saudaraku yang kekasih, berkat-berkat Tuhan sepenuhnya sama seperti kita. Haleluya. Bawa dia supaya dia bisa berdoa. Bawa dia supaya dia bisa menyembah Tuhan. Bawa dia supaya dia tahu bagaimana hidup berkelimpahan. Bawa dia, saudaraku, supaya menerima damai. Saudaraku, untuk itulah kita diselamatkan Tuhan. Amin. Selanjutnya, saudaraku, orang yang mau melawat mereka yang sakit. Rumah sakit dan apotik tidak berkurang jumlahnya, malah bertambah di mana-mana. Mengapa makin banyak yang sakit? Seberapa jauh kita sudah membiayai seorang yang sakit-sakit, bolak-balik ke rumah sakit, mungkin gak ada biaya yang bisa kita biayai. Tapi kita prihatin, saudaraku. Janganlah dia sakit badaninya, lalu sakit rohaninya. Amin. Saudaraku yang kekasih, inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan. Bagi orang yang sakit, kunjungan seorang teman, sahabat, pelayan, memang sangat menyegarkan dan menyukakan hati. Tapi jangan lupa, saudaraku yang kekasih, bahwa bilur Yesus yang menyembuhkan itu, Yesus yang sebagai penyembuh itu juga harus kita tanamkan benar-benar kepada semua orang yang sakit, terutama orang yang sakit yang belum selamat, yang kita layani. Tanamkanlah Yesus penyembuhmu ya. Haleluya. Jangan datang tidak cerita Yesus. Teman saudara sakit, belum selamat, dikunjungi tapi tidak cerita Yesus. Saudaraku yang kasih, ceritakan Yesus. Katakan padanya, Yesus penyembuh, Yesus pembebas, Yesus penyelamat. Amin. Sehingga sembuh dari sakit badaninya, sembuh juga dari sakit rohaninya. Haleluya. Haleluya. Itulah yang kita inginkan, saudaraku. Perbuatan baik kita yang seperti inilah yang Tuhan perhitungkan. Yang Tuhan perhitungkan, saudaraku yang kasih, untuk dijadikan mahkota di dalam kehidupan kita. Yang keenam, orang yang mau mengunjungi mereka yang di penjara. Jumlah penghuni penjara juga bertambah banyak. Mengapa orang yang keluar penjara tidak berubah, bahkan masuk penjara lagi? Yang tadinya penjara karena curi ayam, penjara karena merampok, masuk penjara karena kasus yang sama lagi. Saudaraku yang kasih, kenapa? Oh, di penjara, mungkin karena narkoba. Ditangkap lagi, masuk lagi. Saudaraku yang kasih, kenapa bisa demikian? Tidak ada kemerdekaan, saudaraku yang kasih, di luar Yesus. Itu sebabnya kita harus cerita Yesus, supaya jiwa-jiwa yang terikat, yang diperhamba, yang ditawan oleh saudaraku yang kekasih, yang namanya narkoba, yang namanya kejahatan, yang namanya amoral, dia bisa bebas sepenuhnya
benar-benar dibebaskan. Karena di luar Yesus tidak ada kebebasan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus ingin kita tidak hanya fokus menolong kebutuhan lahiriah seseorang, tetapi jaminan masuk sorga, kerajaan sorga, itulah yang harus kita beritakan kepada semua orang yang kita layani. Perkenalkanlah Yesus kepada mereka. Haleluya. Jadi saudaraku, kita ini jadikanlah jawaban kepada orang lain. Jawaban yang terbesar kepada orang lain. Bukan jawaban untuk makan, minum, pakai saja. Tapi jawaban yang terbesar kepada orang lain. Mujizat yang terbesar kepada orang lain. Apakah itu? Keselamatan yang dia terima. Itulah jawaban terbesar. Mujizat yang terbesar. Yang mereka terima dari hidup kita. Yang ada pada kita. Yang kita sampaikan kepadanya. Haleluya. Ketika Yesus datang kembali, maka semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Yesus akan menjadi hakim agung yang mengadili bangsa-bangsa. Setiap orang akan memberi pertanggungjawaban atas hidupnya. Apa yang dia perbuat di dunia ini. Dipertanggungjawabkan. Bilang sama temannya, hidup kita dipertanggungjawabkan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, memang keselamatan adalah anugerah Tuhan oleh iman. Namun setelah kita beriman diselamatkan, sudah seharusnya iman yang sejati melahirkan perbuatan yang nyata, perbuatan yang baik. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam perbuatan baik. Amin. Kenapa? Karena kita juga sudah menerimanya. Menerima yang baik. Kita terima dengan cuma-cuma. Beritakanlah cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Haleluya. Jadi minggu depan usahakan ada kabar baik, hasil dari kabar baik, kesaksian kita, penginjilan kita. Supaya leader-leader menggerakkan semua anggota-anggotanya untuk bersaksi, menginjil, memberitakan perbuatan baik. Amin. Hal inilah yang menggerakkan hati Paulus, walaupun nyawanya terancam, tapi dia tidak menyerah, dia terus memberitakan Injil. Karena itulah kebutuhan yang terbesar. Dia tahu, saudaraku, Paulus tahu, sekalipun aniaya, sekalipun diancam, itu memang taruhannya, nyawa taruhannya. Itu saudaraku, sudah menjadi lebih baik daripada dia menjadi orang yang dihormati tapi tidak selamat. Dia tahu, saudaraku, mahkota yang dia kerjakan di dalam pelayanannya. Amin. Haleluya. Biarlah kita seperti Paulus di akhir zaman ini. Amin. Saudaraku, Paulus tidak memikirkan lagi harta benda, pangkat, kedudukan, ketenaran. Saudaraku yang kasih, dihormati atau tidak dihormati. Tidak lagi itu fokus hidupnya. Melainkan apa fokus hidupnya? Injil diberitakan. Jiwa-jiwa selamat. Haleluya. Jadi saudaraku, sebelum kita sampai ke sana, sungguh-sungguhlah ibadah, sungguh-sungguhlah life group, LG. Jangan absen di LG, jangan absen ibadah minggu. Jangan sampai tidak melayani. Amin, saudaraku. Maka kita akan lebih mudah mempraktekkan, saudaraku yang kasih, memberitakan Injil kepada orang lain. Kisah 8
Kisah 18 ayat 9 sampai 10. Beberapa hal yang perlu kita pahami untuk memberikan kebutuhan yang besar dalam pemberitaan Injil. Yang pertama sekali, jangan takut. Amin. Jangan takut memberitakan Injil. Roh yang menyala-nyala, saudaraku, biarlah tetap menyala dalam hidup kita. Kita menjadi garam yang bisa memberi rasa. Saudaraku yang kasih, jangan takut. Kemudian apa? Teruslah memberitakan firman. Kerinduan Tuhan Yesus supaya tidak ada satu pun yang binasa, melainkan beroleh keselamatan. Biarlah kerinduan itu jugalah yang ada di dalam diri kita. Kita tidak ingin seorang pun binasa. Haleluya. Jangan berdiam diri. Diam dan tidak memberitakan Injil berarti mendiamkan kejahatan semakin merajalela. Berdiam diri memberitakan Injil berarti mendiamkan dosa, mendiamkan kejahatan, mendiamkan keduniawian, mendiamkan pornografi, mendiamkan korupsi, mendiamkan pemberontakan. Jangan berdiam diri, amin. Beritakan Injil. Jangan berdiam diri. Sekolah minggu, pemuda-pemudi, remaja bisa menginjil. Haleluya. Saudaraku, ada banyak kesaksian karena anak-anak orang tuanya selamat. Layani anaknya. Beritakan Injil kepada anaknya. Kalau memang orang tuanya sukar untuk dijangkau, datangi dulu anaknya. Ayo kita belajar berdoa. Ayo kita belajar memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Ajari dia membaca, ajari dia menulis. Saudaraku yang kekasih, ajari dia tentang Yesus. Maka orang tuanya akan melihat, inilah dia perbuatan baik yang tidak kira-kira, maksudnya yang tidak ya hitung-hitungan. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih, kalau bisa datang ke ladangnya, tanam kangkung, bantu dia tanam kangkung. Setengah jam cerita. Tanam padi dia, bantu dia ikut. Demi keselamatannya, amin. Gak usah lama-lama, temani 15 menit, 10 menit. Sudah ada pertemanan, sudah ada kedekatan. Saudaraku, dengan seperti itulah kita bisa banyak menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi gak kerja lagi kita Pak Pendeta. Kerjalah. Di sela-sela waktu saudara saja. Amin. Jangan diam. Janji Tuhan menyertai kita, amin. Ayat 10 tadi. Sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita dalam semua segi dan sisi kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 juga mengatakan, ya, pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Segala makhluk ini bagaimana ini? Semua orang lah, suku, bangsa, bahasa, ya. Tidak membeda-bedakan ras, ya, suku, warna kulit. Nah, jadi saudaraku yang kasih, saat Paulus dan Silas, Timotius berada di Korintus, kehadiran mereka memberi pengaruh yang positif bagi kota itu. Kehadiran kita biarlah memberi pengaruh yang positif di lingkungan kita. Memberikan pengaruh yang positif di pekerjaan kita. Memberi pengaruh yang positif di tengah-tengah keluarga dan famili kita. Jangan berikan pengaruh yang negatif. Amin. Berikanlah pengaruh yang positif. Sudah siap ini menuai jiwa-jiwa?
punya tugas minggu ini. Satu orang bawa satu jiwa kepada Tuhan. Iya. Satu dua orang yang bilang amin. Makin mitop aminnya. Saya percaya saudara semua semangat, amin. Oleh karena itu, mari kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara yang kasih. Ya, ini perkara yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ketika kita sudah lahir baru, perbuatan baik kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Kalau kita belum selamat, perbuatan baik kita seperti kain lapuk. Jadi menjadi orang yang beriman, lalu berbuat baik, perbuatan baik kita diperhitungkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri.